Ya, selamat sore Pak Wayan. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Nyoman, kabar baik. Ya, alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat semua berarti. Baik, apa yang saya bisa bantu hari ini kira-kira Pak Wayan? Begini Pak Nyoman, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, bagus sekali itu. Ya, kira-kira apa tujuan dari Pak Wayan dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, karena saya merasa selama ini apa yang saya lakukan belum efektif. Oh, jadi seperti itu ya Pak Yan ya. Eh, Kira-kira apa yang sudah Pak Wayan lakukan, usahakan untuk mencapai tujuan tersebut? Eh, Begini Pak Nyoman, selama ini saya sudah berupaya belajar menggunakan berbagai metode pembelajaran saya terapkan di dalam kelas, tetapi hasilnya belum efektif. Wah, bisa begitu ya. Oke. Eh, Pasti ada suatu tantangan ini Pak Wayan. Kira-kira menurut Pak Wayan tantangan apa saja yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Sampai saat ini saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Pak Joman. Oh, jadi begitu ya. Jadi berdasarkan itu apa yang Pak Wayan butuhkan ya untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bermain, terus juga pada saat pembelajaran berlangsung, yang saya amati, siswa-siswa saya selama ini suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung, Pak Nyoman. Sampai memahami penyebab siswa itu suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apakah mereka bosan, atau mungkin mereka juga merasa tidak tertarik karena kurang perhatian barangkali atau bagaimana. Seperti itu yang saya tangkap dari poin. Jadi di antara ketiga yang tadi saya sampaikan itu barangkali yang mana barangkali menurut Pak Wayan yang kira-kira menyebabkan kejadian di kelasnya Pak Wayan seperti itu. Begini Pak Nyoman, saya berpikir mungkin karena mereka belum memahami materi pelajaran yang saya ajarkan, dan juga apa yang saya lakukan pada saat pembelajaran dalam kelas, siswa-siswa itu tidak tertarik tentang materi yang saya sampaikan. Makanya saya mencoba ingin merubah, yaitu saya ingin mengambil belajar metode pembelajaran yang bervariasi. Mudah-mudahan efektif. Ya, bagus-bagus Pak ya. Jadi sesuai dengan apa yang Pak yang sampaikan tadi, tentunya perlu ada langkah-langkah atau strategi-strategi yang perlu kita lakukan. Jadi kalau menurut Pak Wayan, strategi apa saja yang akan Pak Wayan terapkan supaya siswa tersebut tidak bosan belajar di dalam kelas? Hmm, Setelah saya berpikir dan merefleksikan secara pribadi, saya mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga siswa akan senang dan tidak bosan belajar dalam kelas. Mudah-mudahan itu bisa menjadi trik yang baru bagi saya. Baru seperti itu. Jadi mungkin itu baru satu ya strategi yang Pak Wayan yang apa yang bakal saya gagalkan Pak Wayan. Barangkali selain metode pembelajaran yang bervariasi, adakah kira-kira cara yang lain Pak Wayan lakukan untuk mengantisipasi
hal tersebut dalam kelas? Ada Pak Nyoman. Saya juga berencana ya, saya akan melakukan penguatan positif tentunya pada saat pembelajaran selesai pembelajaran berlangsung dalam kelas, bagi siswa yang mendengarkan pada saat pembelajaran, terus mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, saya akan berikan penguatan positif seperti penghargaan seperti itu. Oh ya, luar biasa itu. Jadi tentunya untuk menciptakan hal seperti itu tentunya perlu ada komitmen dari Pak Wayan dalam mewujudkan rencana tersebut. Jadi kalau boleh tahu Pak Wayan, apa komitmen kira-kira Pak Wayan yang akan Pak Wayan lakukan untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut, Pak Wayan? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan tentunya pertama materi pembelajaran yang akan saya siapkan, ya saya rancang sedemikian rupa, terus kemudian saya akan mencoba dalam pembelajaran itu akan menggunakan metode diskusi kelompok. Karena saya melihat diskusi kelompok ini sangat efektif. Kenapa? Karena dalam diskusi kelompok itu siswa-siswa akan mampu bertukar pikiran bersama teman-temannya. Terus saya merancang juga dari hasil pembelajaran kegiatan belajar berkelompok itu mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nah, itu kalau menurut saya. Terus dari hasil kerja yang dipresentasikan di depan kelas itu tentunya saya berupaya sebagai guru akan memberikan perhatian lebih, akan memberikan penguatan positif bagi kelompok-kelompok yang mengerjakan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan berhasil. Oh iya, jadi seperti itu Pak Yan. Ya tentunya apa yang Pak Yan ingin melaksanakan tersebut juga terlepas dari adanya bantuan-bantuan atau dukungan-dukungan dari pihak lain. Dan kalau menurut Pak Wayan, kira-kira siapa dan apa saja yang dapat membantu Pak Wayan dalam mewujudkan komitmen Pak Wayan seperti tadi? Yang pertama, saya akan belajar dengan cara menggunakan metode diskusi yang saya sampaikan tadi, tentunya dengan baik. Kemudian, saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya, tentunya guru yang ada di sekolah, di mana dalam hal ini tujuannya rekan sejawat saya akan mengamati proses kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan di dalam kelas. Kemudian rekan sejawat saya bisa melihat apa yang saya lakukan di dalam kelas pada saat pembelajaran. Tentunya sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, Pak Nyoman, saya mengakui saya ini tentunya pada saat pembelajaran tidak bisa efektif, tidak bisa bagus dan tidak bisa normal. Itu menjadi catatan bagi rekan atau teman sejawat saya, dan itu menjadi catatan bagi saya untuk melakukan refleksi tindak lanjut ke depan apa yang seharusnya yang akan saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Semoga anak-anak itu betah dalam kelas dan bisa menerima materi yang saya ajarkan. Begitu Pak Nyoman. Oh, iya, iya. Baik Pak Wayan, bagus apa yang Pak Wayan sampaikan tadi, saya apresiasi. Kira-kira Pak Wayan, eh, setelah perbincangan kita ini kira-kira ada upaya tindak lanjut tidak untuk mengatasi segala kesulitan yang sudah Pak Wayan sampaikan dari tadi? Sebagai guru tentunya saya memiliki komitmen, ya kita sebagai guru memiliki tanggung jawab yang besar tentunya kepada anak-anak, ya untuk masa depan anak. Oleh karena itu saya sebagai guru secara pribadi saya selalu berupaya untuk tetap belajar dalam menerapkan metode pembelajaran.
Dan semoga apa yang saya lakukan kepada siswa-siswa saya di sekolah, siswa-siswa saya kelak di kemudian hari menjadi anak-anak yang membanggakan tentunya bagi orang tuanya, terlebih bagi guru-gurunya di sekolah dan juga bagi sekolah. Dia dapat memberikan nama baik di sekolah. Saya sangat berharap sekali semoga apa yang saya buat itu bermanfaat bagi anak itu. Begitu Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Wayan. Sungguh luar biasa. Saya tetap nanti menunggu hasil implementasi kabar dari Pak Wayan. Seandainya kita bisa berjumpa lagi. Saya kira perbincangan kita sudah bisa kita akhiri Pak Wayan. Tentu berharap besar saya menanti hasil dari rencana apa yang Pak Wayan sampaikan tadi. Kalau ada kesempatan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak Pak Wayan. Terima kasih Pak Nyoman. Jika ada waktu kita bisa ketemu di lain hari. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore Pak Wayan, selamat sore.